Hai guys, kembali lagi bersama gua. By the way, apa kabar para subscriber setia? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan akan mereview sekaligus membahas kisah dari sosok monster yang mengerikan. Jika kemarin kita melawan Bigfoot si penghuni ruyuk, kali ini kita akan melawan monster laut yang juga bisa mengganas di daratan. Film ini berjudul Sweetheart 2019. Dilihat dari judulnya mungkin terlihat lebay ya, tapi jangan salah, judul tersebut hanyalah pemanis untuk film yang benar-benar mengerikan. Film ini menceritakan tentang perjuangan hidup seorang wanita yang bernama Jen. Setelah kapalnya diterjang badai, ia terdampar di sebuah pulau terpencil. Di samping ia harus bertahan hidup, kesialannya pun bertambah saat mengetahui pulau yang ia diami ternyata merupakan habitat dari sosok monster laut yang aneh. Bisa dibilang, makhluk ini adalah SCP yang belum diketahui. Mampukah Jen bertahan? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subrek aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya suasana pantai di pulau terpencil. Lalu seorang wanita yang bernama Jen baru tersadar setelah kapal yang ditumpangi Jen dan teman-temannya karam diterjang badai. Dan tak jauh dari posisinya, Jen menemukan seorang temannya yang bernama Brad. Betapa kagetnya Jen saat melihat bongkahan karang menusuk perut Brad. Kemudian Jen teringat dengan nasib pacarnya yang entah berada di mana. Jen pun menyadari bahwa cuman mereka berdua saja yang berada di pulau ini. Setelah mengambil suar dari Brad, Jen berusaha untuk mencabut karang tersebut. Melihat Brad kesakitan, Jen mencari air minum untuknya. Akan tetapi, Brad tak mampu bertahan dan tewas. Dan akhirnya, hanya ia seoranglah yang bertahan di pulau ini. Di tengah keputusasaan, Jen menyusuri pulau guna mencari bantuan. Dan ternyata, pulau ini hanyalah sebuah pulau yang kecil. Karena belum lama berjalan, Jen sudah kembali lagi ke tempat semula. Kemudian ia mengecek ke tengah pulau yang dipenuhi pohon kelapa dan ruyuk. Hello? Tanpa diduga, Jen menemukan lokasi yang pernah dijadikan camp. Ia pun menemukan barang-barang dan sebungkus korek api. Dari barang-barang tersebut, Jen mengira bahwa ada seseorang yang pernah berkemah atau bahkan terdampar di pulau ini juga. Singkat waktu, malam pun tiba. Tanpa perlengkapan apapun, Jen bertahan dari dinginnya malam disertai hujan. Di keesokan harinya, Jen melihat banyak sekali ikan-ikan terdampar di pantai. Ia pun mengira mungkin cuaca buruk semalam membawa berkah untuknya. Ketika asik pupulung, Jen menemukan bangkai ikan yang sudah rusak. Ia pun heran karena ikan tersebut terdapat bekas cakaran yang aneh. Namun ia tidak berpikir yang aneh-aneh, yang penting ada buat makan saja. Saat hari semakin siang, Jen mengeksplor pulau sambil mencari sesuatu yang berguna. Tanpa diduga, ia menemukan sebuah kuburan di tengah-tengah pulau. Jen pun mengira mungkin kuburan ini adalah kuburan seseorang yang pernah berada di pulau ini. Dari penemuan tersebut, Jen akhirnya kepikiran untuk menguburkan jasad Brad. Meskipun kuburannya cetek, yang penting Brad sudah ia kubur. Singkat waktu, malam pun kembali poek. Dengan barang-barang yang ia temukan, kini Jen bisa menikmati ikan bakar yang cukup nikmat. Kurang bumbu. Di keesokan harinya, seperti biasa Jen mencari sesuatu untuk dipulung. Betapa kagetnya Jen saat melihat kuburan Brad sudah terbongkar dengan jasad yang sudah menghilang. Jen pun menduga mungkin jasad Brad dimangsa binatang buas di pulau ini.
Dan ketika hari semakin siang, Jen melihat sebuah koper mengambang di pantai. Ia pun senang karena suplai ini mungkin saja berguna. Lalu ia kembali mencari suplai lainnya. Entah lubang apa itu. Daripada memeriksanya, ia pun memilih kembali ke pulau. Lalu, ketika Jen membuka koper tersebut, ia hanya mendapatkan beberapa pakaian saja. Tapi lumayanlah buat ganti baju. Ketika hari berganti malam, Jen dengan setelan barunya melihat barang-barang dari camp yang pernah ia temukan. Ia pun menemukan beberapa foto milik keluarga yang diduga pernah berkemah di sini. Lalu tiba-tiba, Jen mendengar suara pesawat yang melintas. Saat usahanya gagal, Jen malah mendapat penampakan sosok aneh di lautan. Melihat makhluk itu mengincarnya, Jen pun lari ngabret seedan-edannya. Di tengah ketakutan, Jen bersembunyi di balik ruyuk. Untung saja sosok monster itu tidak menemukan Jen. Di keesokan harinya, Jen berniat untuk segera meninggalkan pulau setelah apa yang ia alami semalam. Lalu ia membuat pelampung dengan peralatan seadanya. Setelah pelampung rakitannya selesai, Jen pun siap mengarungi samudra. Namun tentu saja usahanya sia-sia saja. Singkat waktu, ketika hari menjelang maghrib, Jen mau tak mau terpaksa bertahan di pulau ini lagi. Lalu ia menggunakan kayu lapuk untuk dijadikan tempat sembunyi. Di malam hari, ketika Jen tertidur, tiba-tiba ia mendengar lagi kedatangan dari makhluk itu. Terlihat Jen pun ketakutan parah saat monster itu berada di dekatnya. Tapi untung saja, kayu lapuk itu masih bisa menahan serangan si monster. Di keesokan harinya, Jen menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga. Ia pun sangat penasaran dengan rupa monster yang selalu mengincarnya. Tak lama kemudian, Jen melihat seonggok daging mengambang di bibir pantai. Rupanya jasad setengah badan itu adalah salah satu temannya. Dan daripada mubazir, Jen mempunyai ide untuk menggunakannya sebagai umpan si monster. Dan ketika malam menjelang, Jen terus memperhatikan jasad temannya itu. Dan tak lama kemudian, si monster benar-benar datang dan langsung membawa umpannya. Hampir saja keberadaan Jen diketahui si monster. Jen pun terus bertahan di persembunyiannya hingga pagi menjelang. Di hari berikutnya, Jen berusaha untuk menghindari si monster dengan membuat hemok dari tenda butut. Setelah berhasil dibuat, Jen pun langsung mencobanya. Ia pun yakin cara ini bisa membuatnya aman saat ia tertidur. Saat si monster tiba di pulau, Jen langsung mengaktifkan mode senyap. Oh my god, monster itu masih bisa menemukannya. Dengan menggunakan air, pergerakan monster itu sangat cepat. Hingga dengan mudahnya Jen pun tersusul. Tapi untungnya, monster itu kabur saat melihat kilatan petir.
sementara Jen yang kewalahan akhirnya terbebas dari kebrutalan makhluk tersebut. Di keesokan harinya, Jen melihat rakit penyelamat mengambang mendekati pantai. Kemudian Jen langsung mengecek siapa yang berada di dalam rakit itu. Tanpa diduga, itu adalah Mia dan juga Lukas yang merupakan pacarnya Jen. Saat berada di pulau, Jen langsung mengajak mereka untuk segera meninggalkan pulau ini. Ia pun menceritakan tentang semua hal mengerikan yang terjadi di pulau ini. Begitupun dengan jasad temannya yang dimangsa monster dan keberadaan lubang di dalam air. Akan tetapi mereka tidak mempercayainya. Mereka pun tidak mau jika harus meninggalkan pulau ini dan memilih untuk menunggu bantuan datang. Selang beberapa saat, Jen kembali membujuk Lukas untuk pergi dari tempat ini menggunakan rakit. Akan tetapi, Lukas masih kekeh dan tak mau mendengarkan Jen. Apalagi Lukas sudah sepakat bersama Mia untuk menunggu bantuan. Terlihat Jen pun kecewa dengan keputusan mereka, meski sudah dikasih tahu mereka masih keras kepala. Beberapa jam berlalu, Jen berniat untuk meninggalkan pulau itu sendirian. Daripada ngajakin orang bebal, bodoh amat lah. Saat wajahnya distempel ceker, Mia pun membalasnya. Akhirnya, Jen pun pingsan dan baru tersadar di malam hari. Jen pun diikat di pohon kelapa biar gak terus-terusan pengen kabur. Perdebatan pun kembali terjadi. Saat Jess dan Lukas adu bacot, Mia memilih untuk mencari angin di tepi pantai. Dan tiba-tiba ternyata monster itu benar-benar ada seperti yang dikatakan Jen. Tepat di hadapan Lukas, Mia pun menjadi santapan monster tersebut. Di keesokan harinya, Lukas masih terlihat trauma karena kejadian semalam. Jess pun berkata, "Sekarang percayakan apa kata gue?" Kemudian Jen mengajaknya untuk pergi. Setelah berada di atas rakit, mereka pun langsung OTW. Oh tidak, rupanya keberadaan mereka di air membuat si monster dengan mudah mengetahuinya. Dengan satu tembakan suar, Lukas berhasil mengusir si monster. Namun tak lama kemudian, ketika Jen akan dibawa ke sarang monster, ia pun berusaha melawan. Akhirnya, ia berhasil lolos setelah melukai monster itu. Namun kali ini, si monster mengincar Lukas. Naas bagi Lukas, si monster berhasil membawanya ke dalam sarangnya. Karena tak mungkin menyelamatkannya ditambah rakit yang sudah rusak, Jen pun kembali ke pulau. Dan karena sudah tidak ada cara untuk melarikan diri, ia pun membulatkan tekad untuk menghabisi monster itu. Kali ini, siapa yang kuat dialah yang bertahan. Ia pun mempersiapkan berbagai macam senjata untuk pertempuran nanti malam. Lalu, Jen menggunakan jasa dari kuburan untuk digunakan sebagai umpan dan tulang sebagai senjata.
ia pun mengumpulkan kayu bakar untuk menjebak si monster dengan api. For a week, I've run from it and hid from it. If you find this note, what's left a hole off the west shore. Worry. Dan malam penentuan pun tiba, dan sudah diperkirakan monster itu kembali muncul. Si monster pun langsung tertarik dengan bangke yang sudah disiapkan Jen. Di tengah kobaran api, Jen berhasil menyucuk si monster. Lalu, Jen akan terus menghajarnya dengan senjata yang sudah ia persiapkan di mana-mana. Lalu, adu mekanik pun dimulai. Setelah menyucuk si monster secara bertubi-tubi, Jen pun kabur ke pantai dengan membawa tombak. Tapi karena Jen sudah lemah, lah, gelut aja sini. Rupanya si monster sudah sekarat karena banyak mendapat luka tusukan di tubuhnya. Dan dengan tenaga terakhir, Jen akan melakukan fatality. Saat makhluk berdarah hitam ini mati, Jen berusaha untuk membawa kepalanya. Karena ia berniat untuk memberi peringatan kepada siapa saja tentang keberadaan si monster yang sudah membantai teman-temannya. Dengan pulau yang sebagian sudah terbakar, kini film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Sosok monster bawah air ini memang tidak begitu dijelaskan asal-usulnya bagaimana. Tapi yang pasti, makhluk amfibi ini selalu memangsa sesuatu yang berada di dekat sarangnya. Kesialan double pun dialami Jen dan teman-temannya. Setelah kapal mereka karam, mereka malah terdampar di pulau yang merupakan daerah kekuasaan si monster. Meskipun Jen berhasil menghabisinya, tapi kita tidak tahu juga apakah makhluk itu cuma satu atau sebagai koloni. Lalu bagaimana dengan nasib Jen? Ya mungkin saja ia akan selamat karena dengan kobaran api yang besar, itu bisa dijadikan sebagai sinyal SOS. IMDb untuk film ini adalah 5,8. Cocoklah diberi nilai 7,0. Karena dari awal sampai akhir kita menyaksikan ketegangan dari survival dan aksi perburuan monster. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Sweetheart 2019. Jangan lupa like, share, dan subrek supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lain. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.